此行充满了未知，要引导杯中符文入体。不过天赋潜能，天赋潜能。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Yes, hari Jumat nih bos. Setelah kemarin kalian semua merayakan Hari Raya Idul Adha, khususnya bagi umat muslim, Mimi ucapin lagi selamat Hari Raya ya guys. Gimana kurbannya nih? Dapat daging banyak nggak tuh? Apa jangan-jangan kalian orang yang membagikan daging-daging ya? Wes. Kalau bener sih mantap tuh. Oke, hari ini guys, kita bakal masuk ke part 115 dan melihat Xiao yang bakal bertarung. Namun yang mengejutkan adalah Xiao itu bakal mengaktifkan sebuah formasi khusus dan dia bakal membuktikan dirinya lebih jenius daripada semua jenius yang ada di alam atas. Nah lo, gimana ceritanya tuh? Ada juga kakeknya Xiao yang bakal diincar oleh orang-orang musuh. Siapakah mereka? Namun sepertinya sudah ada sebuah rencana khusus. Maka dari itu kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat Xiao pergi untuk mencari si kakek. Tidak pernah menyangka dia mencapai ke sebuah pulau yang disebut juga sebagai Pulau Iblis. Ketika Xiao memasuki penjara hitam yang ada di sana, dia mendapatkan informasi kalau si kakek sudah berhasil kabur dari sini. Jadi Xiao yang murka mengetahui kakeknya disiksa sebagai budak pun mempersiapkan sebuah formasi khusus, menjebak para penjaga agar mengaktifkan formasi itu. Kalau mereka gagal menghentikan aktifnya formasi ini, maka sudah dipastikan penjara hitam ini bakalan hancur, atau mungkin pulaunya sekaligus ya guys. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya. Formasi yang dibuat aktif oleh sang batu dewa itu mulai bereaksi, menciptakan badai luar biasa di daerah sana. Para penjaga penjara berusaha menekan guntur yang muncul dari formasi di bawah. Proses pun segera dilakukan, sementara Xiao melanjutkan rencana lain. Di mana dia meloloskan semua budak di sana guys. Para budak yang sudah bebas pun mulai melawan para penjaga. Tersisa tugas terakhir yang bakal Xiao selesaikan, yaitu melawan sang kakek yang bernama Qin Chengshang. Tentu Chengshang bingung siapakah Xiao. Begitu berani mengacau di sini ya. Ketika Xiao menyebutkan pria bertangan satu, pertarungan pun langsung terjadi kembali. Dengan mudah Chengshang dikalahkan. Ternyata kakek Chengshang ini memiliki dendam dengan kakeknya Xiao. Itu dikarenakan sebuah pil ajaib, di mana waktu itu sang kakek tidak mau menyerahkan pil ajaibnya dan malah menyuruh si pelayan Ahman untuk memakannya guys. Itu membuat Chengshang marah dong. Karena pil ajaib langka seperti itu kok dibiarkan begitu saja kepada seorang wanita kecil. Jadi pil itu berguna buat menerobos ranah dalam waktu singkat guys. Sehingga pertarungan keduanya pun terjadi. Awalnya pil ajaib itu mau ditujukan kepada cucunya Xiao. Tapi karena dia terus tidak bisa ketemu sang cucu, malah semakin jauh, mau tidak mau dihabiskan saja.
Soalnya si kakek nggak mau pil berharga seperti ini jatuh ke tangan yang salah. Sebagai contoh seperti Qin Chengshang ini guys. Cerita itu tentu membuat Shahao semakin murka. Mereka yang begitu jahat terus menyiksa para tahanan sampai hampir membantai kakeknya tuh. Benar-benar tidak bisa dimaafkan ya guys. Tapi tiba-tiba ada penjaga lain yang berteriak membuat si Chengshang mendapatkan kesempatan untuk menyerang Shahao. Dan benar saja, enggak lama dari itu, muncullah beberapa penjaga lainnya. Chengshang merasa orang-orang dari dunia bawah yang rendah tidak layak menggunakan pil ajaib seperti itu. Lebih layak buat dibantai saja nih. Salah satu musuh di sana mengeluarkan semanggi berdaun 5, di mana harta ini mengandung hukum petir di dalamnya guys. Pasti berasal dari tambang ini juga. Soalnya dia mengandung elemen petir yang mirip dengan pulau ini. Salah satu penjaga itu sadar kalau Shahao lah orang yang memasuki lautan kesadarannya saat berada di atas kapal. Sehingga pertarungan antar mereka pun terjadi kembali. Tapi tampaknya tiada yang bisa menandingi Shahao guys. Walaupun dihimpit oleh para musuh membuat dirinya cukup kewalahan, soalnya musuh-musuhnya itu tidaklah nirvana juga tuh. Shahao pun mencoba menyerang si pria pemegang daun semanggi sehingga serangan pun dilancarkan. Segera dia tendang hartanya serta mengaktifkan daun semanggi itu, menciptakan badai petir super luar biasa, menghilangkan para musuh dari muka bumi guys. Ngeri kali tuh. Setelah rata, sang batu dewa segera mengambil harta daun semanggi. Jadi si batu dewa ini masih bisa berevolusi menjadi lebih kuat guys, yaitu dengan cara memakan beberapa harta. Soalnya di dalam perutnya kayak ada embrio gitulah. Embrio yang bisa membuat dirinya tumbuh terus-menerus. Singkat cerita, Shahao pun pergi dari sana, hampir aja kesambar petir. Di semua area pulau ini mengandung kekuatan hukum guntur. Tapi di satu sisi dia jadi berpikir, apa ini bisa jadi kesempatan buat dia untuk memahami hukum guntur ya? Sehingga benar saja, segera Shahao menyerap guntur-guntur di sana. Mencoba memahami hukum guntur. Shahao pun melewati sebuah bangunan mercusuar. Di sini dia merasa ada yang aneh dengan pulau ini. Makanya banyak orang yang terus ke sini walaupun sudah tahu hukum guntur yang sangat berbahaya. Pada akhirnya dia berhenti di tempat sungai yang bernama Tianhe. Di sana ada seseorang yang berusaha mendapatkan sisa-sisa mayat dari para dewa. Nah jadi guys, kalau kalian sampai bisa mendapatkan sisa-sisa mayat dari para dewa, maka kalian juga bisa mendapatkan warisan lengkap dari dewa itu sendiri. Saat Asi ingin menyerapnya, tiba-tiba muncul 3 serangan dari dalam sungai yang langsung menyambar ke dirinya guys. Auto hilang tuh dari muka bumi. Ternyata tidak semudah itu buat mendapatkannya ya guys. Selain Shahao, ternyata ada 2 orang juga di sana. Kedua orang itu sadar tidak mudah mendapatkan mayat para dewa, jadi memutuskan untuk pergi ke tempat monumen khusus. Sehingga Shahao pun mengikuti mereka dari belakang. Siapa tahu ada petunjuk soal kakeknya ya kan? Singkat cerita, di monumen kuno Pulau Iblis sudah berkumpul banyak sekali orang. Shahao sempat kaget melihat di sana ada sebuah poster dengan muka kakeknya yang sudah menjadi buronan oleh keluarga Qin. Salah satu orang penasaran dengan Shahao apakah kenal dengan kakek yang berada di poster itu. Tapi Shahao menjawab tidak pernah. Hanya penasaran dengan orang yang berani menyinggung keluarga Qin. Awalnya Gunung Pulau menawarkan hadiah untuk menangkap kakeknya Shahao.
Ada yang percaya ini semua karena cucunya yang berbakat menjadi tidak terkalahkan dan membawa nama baiknya Gunung Pulau. Bahkan di sana ada tugu yang bertuliskan nama cucunya yang tidak lain adalah Qin Hao. Wadidaw. Nggak sembarangan orang bisa menuliskan namanya di sini, guys. Disebutkan paling jenius antar jenius lah yang baru bisa. Dan persaingannya sekitar 3.000 wilayah. Wah, gila tuh. Kayaknya Qin Hao jadi kuat banget ya setelah dia menerima tulang tertinggi abangnya. Semoga aja dia kagak jadi orang yang serakah dan melupakan kakaknya sendiri. Amin, amin. Salah satu orang pun mencoba mengetes kekuatan dengan memukul batu di monumen, tapi hasilnya malah menghilang, guys. Mengetes kekuatan di sini itu berbeda ya. Taruhannya nyawa loh. Kalian cuma dikasih 2 pilihan, guys. Meninggal kalau gagal, menuliskan nama jika berhasil. Sehingga orang-orang pun terus mencoba mengetes kekuatan mereka ke batu monumen ini. Banyak sekali yang udah gagal. Itu membuat murid-murid yang belum mencoba pun jadi ketakutan dan mengurungkan niat untuk mencobanya lagi. Ketika semua sudah pergi, maka waktunya Xu Hao untuk naik ke atas. Dia menganalisis full terkait monumen kuno itu. 此行充满了未知，我要引导杯中符文入体。不过天赋潜能，天赋潜能。 Kehilangan tulang tertingginya selama 2 kali itu tidak membuat tekadnya surut, sehingga persiapan pun dilakukan dan tua. Kekuatan luar biasa memancar ke segala arah. Batu monumen pun mulai bereaksi, menembak ke atas langit. Wadidaw. Proses akumulasi kekuatan terus dilakukan. Nggak lama dari itu, muncullah bunga-bunga teratai yang bermekaran, mengelilingi area di sana. Xu Hao juga dibawa ke atas puncak untuk menuliskan namanya, guys. Ini menandakan kalau dia berhasil. Babang kita menjadi salah satu paling jenius di alam atas ya, guys. Baru berapa hari juga datang tuh. Segera Xu Hao pun menuliskan namanya. Tapi efek itu sangat luar biasa. Sampai satu langit itu dipenuhi oleh namanya, guys. Ada orang misterius yang melihat itu pun merasa cukup tertarik. Sementara para murid tadi yang sempat pergi, kembali ingin melihat apa yang sudah terjadi. Gak cuman orang-orang di sana, bahkan ada yang diperintahkan untuk mengecek apa yang sudah terjadi di monumen kuno. Jadi benar-benar itu udah kayak pengumuman besar-besar gitu, guys, sampai semua orang tahu. Orang-orang yang tadi sempat pergi kembali ingin melihat nama siapakah yang bakal diukir di atas sana. Soalnya nih, guys, namanya ini diukir di atas namanya Qin Hao dan Qin Changsheng. Mengartikan kalau orang ini jauh lebih berbakat daripada kedua jenius itu. Oh, jelas. Babang Xu Hao nih, bos. Tapi anehnya Xu Hao itu nggak menuliskan nama aslinya, guys. Melainkan dia menuliskan nama Huang. Kenapa bukan nama sendiri ya? Marganya kan Xu Hao, harusnya tulis Xu dong. Mungkin Huang itu memiliki arti sendiri dan dia tidak ingin diketahui oleh orang lain kali ya. Bisa jadi sih, nggak mau mengungkapkan identitas dulu, guys. Di sisi lain, orang-orang membicarakan peristiwa ini yang bahkan melampaui Qin Changsheng. Di masa depan mungkin orang ini pasti bakal jadi seorang monster yang tidak terkalahkan. Jadi dia menitipkan pesan, kalau sampai ketemu dengan Xu Hao, maka cepat habisi dia sebelum dirinya menjadi semakin kuat. Wadidaw, musuh baru nih, guys. Sementara itu, di kediaman Pulau Iblis,
ada sekelompok orang yang sedang berjalan, dipimpin langsung oleh seorang nenek tua. Tapi mereka tidak sadar, sedari awal sudah dipantau oleh kakeknya Shahao dari kejauhan guys. Dia melihat secara seksama dan akhirnya pergi. Si nenek pun sadar ada orang lain segera mencoba menghampirinya. Tapi sayang saat sampai sudah tidak ada orang. Ternyata orang-orang ini dikirimkan untuk menghilangkan nyawa Shi Zhongtian alias kakeknya Shahao guys. Wow, Mimi yakin ini orang-orang berasal dari klan Qin. Soalnya klan Qin kan, ya kalian tahulah, membenci kakeknya Shahao. Bahkan Shahao sekarang berurusan dengan klan Qin. Nah makanya guys, kalian semua mesti ingat ya namanya ya, Qin Changsheng. Itu pasti bakal ketemu Shahao nanti tuh. Dan tentu, demi membuktikan siapakah yang lebih jenius dan lebih kuat, pertarungan keduanya bakal terjadi. Tapi sayang, untuk kali ini tidak ada spoiler ya. Nggak perlu berkecil hati, kita tunggu lagi saja di minggu depan saat Shahao melawan para jenius. So, kita lihat lagi di penjelasannya hari Jumat ya guys. Update lagi untuk part 116 episode 118-nya, yes, hanya di sini. Jumat sore hari Kobi Movie. Thank you buat kalian semua sudah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.